Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iram Saputra, NIM B10018290. Saya mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fauzi Sam SH MH. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum sumber daya alam yang ada di bidang kehutanan. Yang mana di sini saya akan membahas hukum sumber daya alam di bidang kehutanan yang mencangkup tentang hutan. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum sumber daya alam. Di sini hukum sumber daya alam adalah hukum yang merupakan bagian dari hukum lingkungan yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya dalam hal soal SDA atau sumber daya alam yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Baiklah teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah hukum sumber daya alam. Sumber daya alam hutan. Sini saya akan menjelaskan definisi hutan. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke definisi hutan, di mana hutan itu adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, dan lain sebagainya, serta mempunyai daerah yang cukup luas. Di sini hutan juga berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, moderator arus hidrologika, dan pelestarian tanah, serta merupakan salah satu aspek bumi yang paling penting. Hutan merupakan bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan di daerah tropis, daerah beriklim dingin, dataran rendah, pegunungan, pulau kecil, dan di benua besar. Selanjutnya kita masuk ke sumber daya alam yang terdapat di hutan. Yang pertama itu sumber daya alam hayati meliputi antara fauna dan flora, yaitu contohnya burung, itik. Contoh dari flora yaitu rumput, tumbuhan, lain sebagainya. Yang kedua yaitu sumber daya alam non hayati, meliputi yang pertama yaitu batu-batuan, yang kedua yaitu air, dan yang ketiga yaitu oksigen, serta yang keempat yang terakhir itu tanah. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis hutan. Di mana jenis-jenis hutan ini, yang pertama itu hutan lindung, di mana hutan lindung ini meliputi pengertian yaitu hutan berfungsi menjaga kelestarian tanah dan tata air di wilayah. Yang kedua yaitu hutan suaka alam, di mana hutan suaka alam ini adalah kawasan hutan yang karena sifatnya yang khas diperuntukkan secara khusus untuk pelindungan alam hayati atau manfaat-manfaat yang lainnya. Contohnya seperti hutan suaka marga satwa kerumutan. Selanjutnya hutan produksi,
di mana hutan produksi ini berfungsi sebagai penghasil kayu atau non-kayu seperti hasil industri kayu dan obat-obatan. Contohnya hutan produksi di Jati Lampung. Selanjutnya, hutan buatan. Nah, di mana hutan buatan ini adalah hutan terjadi karena dibuat oleh manusia. Biasanya hutan ini terdiri dari pohon sejenis dan dibuat untuk tujuan tertentu. Contohnya hutan buatan di Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke hutan hujan tropis. Di mana hutan hujan tropis terdapat di daerah tropis basah dengan curah hujan tinggi dan tersebar di sepanjang tahun. Hutan hujan tropis antara lain terdapat di Amerika Tengah dan Selatan, Australia Timur, Laut, Afrika, dan Asia Tenggara. Ciri khas tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di hutan hujan tropis adalah ukuran pohon yang tinggi berdaun lebar. Serta hutan ini kaya hewan petrabe dan petrabati. Nah, selanjutnya pemanfaatan hutan, di mana menyerap dan menyimpan karbon. Pohon menyerap karbon dioksida dan mengandung menjadi kayu. Pohon yang tumbuh menyerap CO2 atmosfer dan menyimpan dalam akar, daun, tanah, dan sebagainya. Lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia tergantung pada hutan jenis tertentu. Sekitar 60 juta masyarakat ada sepenuhnya bergantung pada hutan untuk semua aspek kehidupannya. Dan sekitar 10 juta orang dipekerjakan dalam pengelolaan hutan dan konservasi di seluruh dunia. Selanjutnya, habitat untuk mamalia, burung, dan serangga. Rumah bagi hampir setengah dari spesies di dunia dengan beberapa keanekaragaman hayati. Pohon merupakan bagian terpenting dari siklus air dengan membantu memperlambat arus, memungkinkan air terserap ke dalam tanah. Konservasi tanah dan air. Hutan dapat melestarikan persediaan tanah dan air berguna bagi sebagai air minum maupun keperluan lainnya. Pohon juga membantu menahan tanah pada atmosfernya. Dampak positif hutan. Nah, fungsi ekonomi. Yang pertama sebagai penghasil kayu dan yang kedua sebagai penghasil devisa bagi negara. Yang kedua yaitu fungsi ekologis, mempertahankan kesuburan tanah, mencegah terjadinya erosi, mencegah terjadinya banjir, dan sebagai tempat untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Fungsi klimatologis sebagai penghasil kayu dan oksigen. Fungsi hidrologis sebagai pengatur tata air tanah, sebagai penyimpan air tanah, dan mencegah intrusi air laut. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatif hutan. Di mana dampak negatif hutan ini merupakan kerusakan hutan, penyebab illegal logging, kebakaran hutan, penyembelihan hutan untuk lahan industri. Nah, selanjutnya akibat dari kerusakan hutan, yang pertama bencana banjir, tanah longsor, yang terakhir itu hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebab lahan terbuka sehingga mudah tererosi. Selanjutnya, akibat dari kerusakan hutan terjadinya kepunahan dalam jenis tertentu. Spesies yang memiliki potensi ekonomi dan sosial mungkin hilang. Sumber daya alam, obat-obatan, dan bahan kimia yang bermanfaat yang dikandung oleh spesies liar mungkin hilang untuk selamanya. Akibat dari kerusakan hutan, pertama itu terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran dan perusakan ekosistem. Solusi pencegahan kerusakan hutan. Nah, masyarakat harus sadar akan dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan. Nah, mana di sini kampanye dan penyuluhan melalui berbagai apel siaga penyembelihan kebakaran hutan. Nah, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara hutan dan tidak melakukan penebangan hutan secara liar.
Selanjutnya, melakukan tindakan yang memotivasi warga untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Nah, perlu kita ulangi, melakukan tindakan yang memotivasi warga untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Oke, baiklah teman-teman, sekian dari video yang telah saya jelaskan tadi. Nah, di sini kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk menjaga hutan. Indonesia merupakan salah satu hujan tropis terluas di dunia, sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pemanfaatan dan penggunaan harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta mempertahankan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan penggunaan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara. Nah, oke, baiklah teman-teman. Sekian dari video yang telah saya jelaskan tadi. Semoga apa-apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit saja kesimpulannya, di mana kita sebagai umat manusia, makhluk hidup, kita harus bisa sama-sama menjaga dan melestarikan hutan dan jangan kita merusaknya, oke? Nah, sekian dari saya.